Setiap cerita memiliki makna. Dan semoga cerita yang saya bagikan hari ini bisa membawa pelajaran berharga. Pada suatu hari ada seorang raja yang memiliki 4 istri. Istri keempat adalah istri yang paling dia sayangi. Dia sangat tergila-gila kepadanya. Dan sang raja selalu menghiasi istri keempatnya dengan pakaian yang anggun, perhiasan yang mahal, dan menghidangkan makanan yang paling enak. Dan memperlakukannya dengan pelayanan yang terbaik. Pokoknya apapun dilakukannya untuk membahagiakan istri keempat ini. Istri yang ketiga juga sangat disayang dan dimanja. Bahkan kerap kali sang raja memamerkan kepada kerajaan tetangga. Walaupun kadang sang raja sering merasa takut. Takut bahwa suatu hari istrinya gak setia dan akan meninggalkan dia. Berpaling kepada yang lain. Istri kedua pun memiliki tempat khusus di hati raja. Kepadanya lah sang raja sering mencurahkan isi hati dan mengadukan masalah-masalah pelik yang dihadapinya. Istri kedua adalah orang kepercayaan yang bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Sangat perhatian, sabar, dan membantu raja melewati masa-masa sulit. Namun berbeda dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, istri pertama sebenarnya adalah wanita yang sangat setia. Sesungguhnya dialah yang sangat berjasa, karena dialah yang dari sejak awal membantu sang raja sampai sang raja bisa berada di posisi sekarang ini. Namun sayangnya ia jarang diperhatikan. Ya, sang raja tidak lagi mencintai, bahkan selalu menghiraukannya. Suatu hari sang raja jatuh sakit dan dia tahu bahwa umurnya tidak lama lagi. Karena dia tidak mau hidup sendiri di alam baka nanti, maka dia pun meminta istri tercinta untuk menemaninya. Raja pun memanggil dan bertanya kepada istri yang keempat. Sayang, kamu tahu kan bahwa aku lebih mencintai dan menyayangi kamu dibandingkan istri-istriku lain. Seluruh permintaan dan kehendak kamu selalu aku penuhi. Sekarang, sudikah kamu menemaniku dalam kuburanku? Hah, gak mungkin lah, spontan jawab sang istri. Lalu pergi meninggalkan sang raja yang sedang sekarat. Sungguh kecewa hati sang raja. Jawaban istri keempatnya begitu sadis, bagaikan sebelah pisau yang menusuk tepat dalam hatinya. Dengan sedih, raja kemudian memanggil istri ketiga. Sayang, aku telah mencintaimu seumur hidupku. Sekarang aku sekarat. Maukah kamu merawat, menemani, dan ikut denganku jika kelak aku meninggal nanti? Istri ketiga pun menjawab, hah, tentu gak bisa. Hidup ini kan begitu indah. Jika kamu mati, lebih baik saya menikah lagi. Mendengar jawaban istri ketiga, sang raja pun semakin sedih. Dia benar-benar tidak menyangka kalau istri ketiganya itu akan berkata sekejam itu. Dengan rasa sedih dan kecewa, raja pun memanggil istri kedua dan berkata, sayangku, kamulah yang selalu menjadi tempatku mengadu, tempatku untuk berbagi. Setiap saya meminta bantuan, kamu selalu ada untukku. Sudikah kamu menemaniku sampai alam baka nanti? Dan sang istri menjawab, maaf sekali, kali ini saya tidak bisa memenuhi permintaan kamu. Tapi saya bisa membantu untuk mempersiapkan pemakaman untukmu dan menemanimu sampai kamu dimakamkan. Jawaban istri kedua lagi-lagi mengejutkan. Sang raja pun benar-benar sangat terpukul mendengarnya. Dan di tengah kesedihan yang mendalam, tiba-tiba raja mendengar suara dari kejauhan. Saya akan menemanimu
saya akan setia mengikutimu dan menemanimu kemanapun kamu pergi. Sang raja pun memandang kepada pemilik suara. Yah, dia adalah istri pertamanya. Wanita kurus kering yang sudah merana karena ditelantarkan oleh disia-siakan oleh suaminya sendiri. Dengan nada penuh duka dan penyesalan, sang raja pun berkata, "Maafkan aku sungguh menyesal. Seharusnya dulu aku memperlakukanmu secara adil, merawatmu lebih baik ketika aku punya kesempatan." Tidak lama kemudian, sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dari kisah tadi kita bisa belajar. Sebenarnya kita semua memiliki 4 istri dalam hidup kita. Istri yang keempat adalah tubuh kita sendiri. Ya, kadang kita terlalu mencintai fisik kita, memberikan pakaian terbaik, perhiasan, kosmetik, tanpa sadar bahwa semuanya itu hanyalah sementara. Kegagahan, kecantikan, dan keindahan fisik itu akan pergi begitu kita meninggal dunia. Istri ketiga adalah harta benda, status, dan kekayaan yang kita miliki. Ya, kita meluangkan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan semua itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa kita bawa. Tidak ada satupun yang bisa kita miliki selamanya. Begitu kita meninggal, ia akan pergi dan berpindah tangan, menjadi milik orang lain. Istri kedua adalah keluarga dan sahabat. Orang-orang terdekat kita. Orang-orang yang kita percaya dan selalu ada untuk kita. Tapi tidak peduli seberapa setia dan seberapa lama kita hidup dengan mereka, yang paling bisa mereka lakukan hanyalah mengantarkan jenazah kita sampai ke liang kubur. Dan istri pertama adalah jiwa kita. Kadang kita sering mengabaikannya karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk mengejar harta, mengejar kekuasaan, mengejar kesenangan duniawi. Padahal jiwa kita, our soul, adalah satu-satunya hal yang akan bersama kita kemanapun kita pergi. Bahkan ketika nanti kita harus meninggalkan dunia ini. Dia tidak pernah berkhianat, walaupun ia sering kita hianati. Ia tidak akan pernah pergi, walaupun kita sering mengabaikannya. Jadi, pesan saya hari ini untuk kamu yang menonton video ini. Jagalah tubuhmu, nikmatilah hasil kerja kerasmu. Luangkan waktu bersama keluarga, sahabat, dan mereka yang mencintaimu. Tapi jangan pernah lupa untuk juga merawat hatimu. Jangan pernah lupa untuk memberi makan jiwamu. Berdoa, bersyukur. Nikmati kesendirianmu bersamanya. Luangkan waktu untuk dia. Karena hanya dialah teman sejatimu di dunia dan di akhiratmu.